temanmu adalah cerminan agamamu. Ini berangkat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Circle pergaulan mana yang kita masuki, tempat mana yang kita datangi, perkumpulan mana yang kita ikuti, kurang lebihnya kita akan menjadi bagian dari perkumpulan tersebut. Kalau yang kita deketin, nih dalam hadis Rasul riwayat yang lain disebutkan, kalau yang kita deketin, kita jadikan kawan adalah tukang minyak wangi, jualan parfum. Kira-kira kalau kita main sama dia terus bakalan wangi atau enggak? Wangi. Kenapa? Disemprot parfum mulu. Kadang-kadang enggak beli aja dikasih, cobain deh ini rasa terbaru, cobain deh wanginya ini. Artinya kalau kita deket sama teman yang baik, dia nunjukin ketaatan, dia menunjukkan kebaikan, kurang lebih begitulah yang akan kita dapatkan. Tetapi kata Rasul, kalau kita berteman, kalau kita bergaul dengan pemulung, orang yang suka bawa sampah, walaupun kita nggak disuruh bawa sampah, tapi karena kita kerjaannya tiap hari sama dia terus, kira-kira ikut bau sampah atau enggak? Ikut bau atau tidak? Jadi teman ini adalah sosok yang sangat penting. Kira-kira seperti apa kita nantinya? Para sahabat muslimah, sahabat soleha semua, karena di sini banyakkan juga ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu, Bu, berumah tangga sudah berapa belas tahun? 15. Ada yang 20 tahun? Ada yang 30 tahun? Ada. Ada yang 40 tahun? Bosen atau enggak sama suami? Mau bilang bosen takut diceraiin katanya. Enggak bosen, emang bosen sebenarnya ya. Pernah tidak kita merenung berpikir begini, kenapa setelah kita jadi seorang ibu, kenapa ketika kita menjadi seorang istri, itu kok kita nggak punya waktu buat kumpul sama teman-teman kayak dulu? Pasti ya, waktunya lebih prioritas buat keluarga. Ternyata dalam berteman itu nanti bentuknya mengerucut bagaikan segitiga. Jadi kalau kita lihat segitiga, itu dari TK, SD teman kita banyak. Satu TK kita bilang teman semua. Ih teman saya itu, oh kawan saya itu. SD banyak juga. Mulai naik ke SMP, SMA, kita mulai memfilter siapa yang bakal jadi kawan kita. Masuk universitas, paling yang deket sama kita paling banyak 5-6 orang. Ada kawan dekat 2-3 orang. Nanti menikah, ternyata teman yang paling baik itu bukan kawan dulu yang ada di kampus, bukan kawan dulu yang satu kerjaan, tapi teman terbaik setelah menikah adalah suami. Betul atau betul? Makanya sama suami jangan berantem mulu. Ya, sama suami bangun hubungan yang baik. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah seumur hidup. Mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Berat atau enggak? Ke kamar mandi, muka dia lagi. Bangun tidur, dia lagi. Ke ruang tamu, dia lagi, nggak ada gantinya apa mukanya ini? Kok dia saja? Nah ini sebenarnya yang membuat pernikahan bertahan lama. Ini saya yakin ibu-ibu lebih paham dari saya. Karena kalau saya menikah baru seumur jagung, kurang lebih 8-9 tahun. Doain Bu, baru punya anak 1, mudah-mudahan bisa nambah 2, 3 dan seterusnya. Ya Bu ya. Ternyata yang membuat rumah tangga bertahan sekali lagi itu bukan cinta, tapi komitmen. Karena baik teman pergaulan ataupun teman hidup itu sama, tetapi teman hidup itu lebih menguji daripada teman pergaulan. Jadi siapa istrimu, begitulah model suamimu. Siapa suamimu, begitulah model istrimu. Jadi istri bakal ngikut suami, suami bakal ngikut. Kenapa? Karena mereka tiap hari temenan. Yang dicontoh sama. Suaminya tukang gibah, istrinya kira-kira tukang gibah atau enggak? Enggak salah lagi ya Bu ya. Sama juga ya.
Jadi hati-hati, teman hidup ini yang harus kita perbaiki dari awal, pasangan. Bukan cinta yang mempertahankan rumah tangga, tapi komitmen. Jadi kalau ibu-ibu ditanya udah bosen apa enggak sama suaminya, pasti jawabannya bosen. Tetapi bukan cinta yang mempertahankan, melainkan komitmen. Ada anak, ada keluarga besar, ada kehidupan rumah tangga yang akan datang, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ngelihat rumah tangga, mohon maaf buat yang jomblo yang masih muda ya, ataupun belum nikah, ini kadang-kadang percakapannya agak tua sedikit. Dulu baru-baru nikah sama suami, kemana-mana digandeng. Betul ya Bu ya? Masuk WC digendong. Baru jadi pengantin baru. Pas jadi pengantin baru tahun 80 naik motor legenda, sudah cantik sekali itu. Begitu tanjakan motornya mogok. Kata suaminya, "Neng," kalau bahasa sini apa? Kakak ya? Mau. No. 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 Gitu ya. No. Jangan no turun ya. No itu apa? Istri. Sayang. Oh sayang. No, jangan no turun. Kenapa? Nanti no lecet katanya. Ya itu gara-gara motornya mogok. Tapi ketika sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, anak mulai banyak, permasalahan hidup juga bertumpuk. Naik kendaraan, motornya mogok, kata suaminya, "No, no turunlah," katanya. "Dorong, berat kali badan no nih," katanya. Ini realita ya ibu-ibu ya. Jadi saya tambah kosakata ini, no itu sayang. Besok saya kalau pulang ke rumah saya panggil suami no. Oh jangan. Gimana? Uti. Oh itu jadi beda. Kalau no buat perempuan, kalau uti buat laki-laki. Banyak kali nih kata-kata di sini. Padahal simpelnya sayang udah gitu ya. Ayang beb dah gitu. Tapi di sini ada no, ada uti gitu. Oke, itulah indah Indonesia ya Bu ya. Masing-masing punya bahasa tersendiri. Bagaimana Bu? Saya lanjutkan boleh? Sampai jam berapa kita kajiannya? 10 menit lagi ya? Jam 10. Baik ibu-ibu sekalian, teman-teman, para sahabat muslimah. Jadi itulah terkadang kalau sudah tua seperti itu ya, ada saja ujiannya. Saya yakin yang ketawa pasti karena pengalaman. Bahkan kadang-kadang no-nya bukan hanya disuruh dorong motor, tapi dorong mobil yang lagi mogok. Ya, nah itulah kehidupan rumah tangga. Bagaimana teman hidup harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya belum masuk ke dalam pembahasan teman sepergaulan atau satu circle ya, tapi masuk dalam teman hidup dulu. Kenapa? Karena nanti kita semua pasti berumah tangga. Dan teman sejati dalam hidup kita yang akan datang itu adalah pasangan sendiri. Makanya kalau kita sudah menikah, prioritas utama keluarga, bukan lagi kawan. Ada kawan ngajak jalan, "Yuk jalan yuk." Oh nggak bisa, saya sudah punya anak, saya sudah punya suami. Suami saya harus diurus, anak saya harus disuapin dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu untuk kongko, nongkrong, jalan bareng teman. Kenapa? Bukan sombong, bukan. Tetapi karena kita lebih paham mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak perlu kita prioritaskan. Ya, begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi konsep keluarga itu ada dua. Dalam Islam, konsep keluarga ada dua model. Pertama, ada yang disebut dengan keluarga sakinah. Yang kedua, ada yang disebut dengan keluarga maslahah. Apa bedanya keluarga sakinah dengan keluarga maslahah? Selama ini kalau kita ngedoain orang yang sudah menikah, berumah tangga atau hendak menikah, selalu kita bilang semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi jarang kita bilang semoga jadi keluarga maslahah. Apa keluarga sakinah? Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu hanya berfokus atau lebih dominan terhadap hubungan suami dengan istri. Bagaimana istri bisa memberikan ketenangan bagi suami, begitupun sebaliknya.
bagaimana bisa berbagi kasih sayang, bagaimana saling memberi kenyamanan, bagaimana saling menjaga hati, kesetiaan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan keluarga sakinah. Tapi ada satu konsep lagi yang diberikan oleh Islam, itu yang dinamakan dengan keluarga maslahah. Apa keluarga maslahah? Keluarga maslahah adalah keluarga yang bukan hanya berfokus pada hubungan suami dengan istri, tapi fokusnya kepada seluruh anggota keluarga, di mana satu anggota keluarga itu mereka punya konsep watawassau bil haqqi watawassau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Suami ngingetin istri biar dekat sama Allah. Istri sadarin suami kalau lagi lupa jalan, dekat sama Allah. Orang tua ngingetin anak untuk ikut ngaji. Banyak ibunya, bapaknya suka ngaji, tapi anaknya nggak pernah diajak ngaji. Ada yang anaknya suka ngaji, tapi orang tuanya bukan orang yang suka ngaji. Jadi ini belum disebut keluarga maslahah. Kenapa? Karena mereka selfish, egois, masih mentingin diri sendiri. Kata ibunya, biarin suami saya mah, yang penting saya ngaji. Kata suaminya, biarin istri saya, yang penting saya ibadah. Itu masih egois. Tapi yang disebut konsep keluarga maslahah adalah tatkala salah satu keluarga menyimpang dari keluarga, maka keluarga yang lainnya itu merasa kita harus membalikannya lagi, kita harus menyadarkannya lagi, kita harus meluruskannya lagi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dua konsep keluarga, keluarga sakinah, ada keluarga maslahah. Baik, kita lanjut ke pertemanan. Karena teman hidup itu pasti nanti dalam keluarga. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah berumah tangga 20, 30, bahkan ada yang sudah punya cucu ya, insya Allah keluarganya bukan hanya sakinah tapi juga maslahah. Yang belum menikah mudah-mudahan pun bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah, dan keluarga yang maslahah. Amin ya robbal alamin. Baik, bisa dilihat ini, kebaca tulisannya. Ini saya bikinnya kemarin mendadak. Jadi jam 2 malam, semalam sudah menuju bandara. Semalam saya baru pulang dari ta'lim, dikabarin, Ustazah ada PPT nggak ya? Oh iya, biasanya saya emang suka nyiapin PPT, tapi lupa untuk yang Gorontalo ini. Akhirnya saya kebut semalam, jadi mohon maaf kalau cuma beberapa poin. Nanti kita lebih kembangkan lagi. Jadi klasifikasi jenis pertemanan. Jadi pertemanan itu ada jenis-jenisnya. Kita lihat, kita masuk kategori yang mana. Pertama, ada yang disebut dengan ta'aruf, kenal secara sengaja. Ta'aruf ini biasanya istilah yang sering disematkan kepada dua orang yang saling suka, kemudian mereka akan melanjutkan kepada hubungan yang lebih serius. Itu biasanya konsep ta'aruf. Tetapi ternyata ta'aruf ini bukan hanya dibahasakan buat laki-laki sama perempuan, tetapi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, siapapun yang ingin saling kenal itu disebut dengan ta'aruf. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu lamnya lita'lil. Ta'arafu lil bina musyarakah, yang artinya saling. Maknanya apa? Artinya orang itu kalau berteman harus saling kenal, bukan yang satu kenal, yang satu cuek, nggak mau kenal, nggak mau mengingatkan dan lain sebagainya. Maka ta'aruf adalah kenal secara sengaja, dan kenalnya itu bukan hanya satu orang, tapi keduanya saling kenal. Itu yang disebut dengan ta'aruf. Saya sama ibu ini ta'aruf atau bukan? Ta'aruf ya, kita saling kenal ya. Akhirnya saya kenal sama ibu, sama teman-teman semua, teman-teman juga kenal sama saya. Gitu, itu yang disebut dengan ta'aruf. Yang kedua, ada yang disebut dengan tarikhan. Tarikhan ini kenal sejak lama tanpa ada basa-basi untuk kenalan. Apa contohnya? Kita punya teman masa kecil, ada teman SD, teman rumah, tetangga, anak saudara. Itu kenalnya karena ta'aruf apa kenal udah sejak lahir? Kenal sejak lahir, tiba-tiba main kita sama dia.
tiba-tiba jadi teman sama dia. Ini yang disebut dengan tarikhan, kenal sejak lama. Ada jenis yang ketiga, namanya ahammiyatan. Ahammiyatan ini jenis pertemanan yang sifatnya hanya ada kepentingan saja. Umpamanya kita kenalan sama orang karena apa? Satu, bisnis. Yang kedua, karena mau belajar. Yang ketiga, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Maka itu yang disebut dengan ahammiyatan. Ya, karena ada faktor alasan kepentingan tertentu. Ada yang keempat disebut dengan aduun. Aduun ini adalah berteman, tapi ternyata temannya itu musuh dalam selimut. Banyak kita temui. Banyak. Di depan kita mukanya senyum. Ayo, mari, katanya. Ayo Ci, ayo, dan lain sebagainya. Tapi di belakang ngegibahin kita. Ini yang disebut musuh dalam selimut. Ya, maka pertemanan itu diuji ketika kita sedang susah. Jadi kalau lagi kaya raya, lagi senang, itu biasanya yang tadinya nggak temenan dia ngaku temen. Ya, yang tadinya nggak saling sapa antar saudara dia ngaku-ngaku jadi saudara. Itu kalau kita lagi kaya, betul nggak? Datang semuanya yang minta diutangin, yang minta dikasih, yang minta diberi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sedang susah, segelintir orang yang mau membersamai kita, itulah yang disebut dengan teman sejati. Jadi teman sejati itu bukan yang membersamai kita ketika sedang senang, tapi ketika kita susah dan tidak ada yang mau mendekati kita, maka itu yang disebut dengan teman sejati. Saya ingin bercerita sedikit tentang kisah Siti Rahmah. Ibu-ibu tahu nggak Siti Rahmah? Ada yang tahu Siti Rahmah itu siapa? Siapa? Siti Rahmah ini adalah istri dari Nabi Ayub alaihi salam dalam satu riwayat. Tapi ada yang mengatakan dalam riwayat lain namanya bukan Siti Rahmah, tetapi kebanyakan oleh para ulama disebut dengan Siti Rahmah. Usut punya usut, kita lihat kisahnya sedikit. Siti Rahmah ini dulu luar biasa mendampingi suaminya Nabi Ayub. Kalau ibu-ibu, teman-teman semua sahabat solihah pernah dengar kisah Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub itu dikasih penyakit kusta, mati ternaknya, mati anak-anaknya, hartanya habis, bangkrut, diusir dari kampungnya. Dia punya istri banyak tapi ditinggal oleh banyak istrinya. Cuma satu istrinya yang bertahan, itu Siti Rahmah. Sampai suaminya tidak ada yang mau membersamai, dia tetap mau membersamai. Inilah yang disebut dengan pasangan sejati, bukan yang lainnya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ini ada satu kisah yang menarik, boleh saya ceritakan? Boleh? Dulu, karena saking susahnya Siti Rahmah dengan Nabi Ayub bertahan hidup, sebab mereka diusir dari satu kampung ke kampung lainnya, sampai-sampai mereka nggak punya sedikit pun harta untuk dipakai makan. Jadi Siti Rahmah minta izin sama suaminya, mungkin bahasa kita tadi uti ya, uti katanya. Ao ya tadi, ao, ya apalah saya lupa. No dan uti gitu ya. Uti katanya. Iya no izinlah uti. Izin kemana? Izin mau mencari pekerjaan. Buat apa? Karena kita tidak ada makan uti. Nggak bisa kita. Begitu ya kurang lebih ya. Saya menyesuaikan dengan bahasa Gorontalo ini. Nggak bisa saya pakai bahasa Sunda atau Jawa ya Bu ya. Jadi akhirnya kata uti, kata sayangnya itu si suaminya itu, boleh kamu bekerja dengan catatan kamu bekerja yang halal, tidak membuka aurat. Ini pesan juga buat para perempuan. Bagi para perempuan yang mau bekerja nantinya kalau sudah menikah ataupun sudah menikah, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer ternama di Mesir sana, mengatakan bahwa kalau perempuan boleh bekerja dengan catatan pertama dapat izin dari suami. Kalau suami nggak ngizinin, jangan. Tetapi suami yang baik, dia mengizinkan istrinya, apalagi kerjaan istrinya itu baik. Kalau kerjaannya tidak baik, suami boleh melarangnya. Yang kedua,
Perempuan boleh bekerja dengan catatan tidak tabarruj. Apa tabarruj? Dandan berlebihan, pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dan yang ketiga, tidak berkholwat, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Apalagi syaratnya yang keempat, tapi ini bukan jadi syarat mutlak. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan paling bagusnya bekerja dalam 2 bidang sebenarnya. Apa bidang tersebut? Pertama, bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan. Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, ini bisa jadi dosa. Kenapa? Karena istrinya bekerja itu dalam kebaikan. Bukan berarti yang bidang lain gak baik, baik juga selama syaratnya tadi tidak tabarruj, dapat izin dari suami, dan tidak berkholwat dengan yang bukan mahramnya. Itu syarat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Akhirnya Siti Rahmah kerja jadi pembantu sana sini, melamar, baru berapa hari kerja dipecat. Kenapa? Mereka semua tahu kalau Siti Rahmah ini istrinya Nabi Ayub yang punya penyakit. Saya tidak bisa mempekerjakan kamu. Kenapa? Karena saya takut ketularan penyakit suami kamu. Diusir sana sini. Apa yang terjadi? Siti Rahmah putus asa. Ya Allah, kemana lagi harus aku cari nafkah untuk memberikan makan suamiku, menghidupkan dirinya? Ini kalau kita di posisi Siti Rahmah, punya suami sakit, bangkrut, galak lagi, ngomel mulu tiap hari, nggak punya duit, kira-kira masih setia atau enggak? Masih mikir kayaknya jawabnya nih ya. Setia apa enggak ya? Tinggalin aja sebenarnya dalam hati tuh. Tinggalin aja deh katanya. Ini patut kita contoh dari Siti Rahmah betapa mulia hatinya untuk tetap membersamai suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Rahmah tidak berpikir panjang. Kala itu rambut perempuan itu sangat bernilai. Jadi perempuan-perempuan zaman dulu kalau punya rambut panjang, kalau dipotong bisa dijual, nanti ditimbang gram jadi uang. Siti Rahmah rambutnya panjang, dia potong. Padahal rambut Siti Rahmah adalah salah satu bagian yang difavoritkan oleh suaminya. Dipotong, dijual, dia bawa makanan. Ketika bawa makanan, kata suaminya, wahai, apa tadi, saya lupa lah, nggak usah pakai bahasa Gorontalo. Nou gitu. Wahai Nou, katanya, iya Uti, apa logatnya nggak masuk ya Bu ya? No, ini salah. Uti, saya kebalik-balik jadi. Uti, ini No bawa makanan buat Uti, tapi nggak langsung dimakan sama suaminya. Si Uti bilang sama No gini, No, ya sudahlah, nggak usah pakai No sama Uti lagi ya Bu ya. Saya kebalik-balik gitu. Istriku, gitu, bahasa kita ayang beb, gitulah. Mohon maaf, saya ingin tanyakan terlebih dahulu, di mana kamu dapat makanan ini? Halal atau tidak? Kerjanya halal atau tidak? Istrinya menjawab, ini halal, aku bawakan kepadamu. Apa kerjaan yang kamu lakukan? Istrinya tidak berani menjawab. Kemudian suaminya merasa janggal, kenapa istrinya menutupi seharusnya yang kelihatan di depan suaminya? Kata suaminya, tolong dibuka penutup kepala kamu. Dibukalah penutup kepala. Akhirnya terlihat rambut panjang yang difavoritkan oleh suaminya dipotong. Dihentakkan makanan itu, suaminya bilang, aku lebih baik kelaparan daripada kamu harus menjual rambut yang harusnya tidak kamu jual. Ini pelajaran lagi buat kita. Apa pelajarannya? Kalau suami pulang bawa kresek, kalau suami pulang bawa makanan, jangan langsung dihabiskan makanannya. Tapi ditanya dulu, ini halal atau enggak? Belinya di mana? Kandungannya apa? Tadi abang kerja apa? Gitu. Kebanyakan dari kita kalau dibawain kresek sama suami, langsung diambil, dihabiskan, tanpa bertanya halal atau tidak, dari mana, beli di mana, betul ya? Nah, ini kisah yang bisa kita ambil ibrohnya dari Siti Rahmah dengan Nabi Ayub. Akhirnya diusir istrinya. Sudah sakit suaminya, belagu lagi. Diusir istrinya. Tidak usah kau merawatku, katanya. Pergi, aku tidak butuh istri seperti model kamu, yang tidak taat kepada suami.
Pergi Siti Rahma, kalau kita pikirkan lebih baik kan Siti Rahma ninggalin dia nikah lagi sama laki-laki lain, betul nggak? Tapi tidak itu yang Siti Rahma lakukan. Dia walaupun diusir oleh Nabi Ayub, setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit suamiku. Dan setiap hari dia kirim orang untuk mengantarkan makanan. Yang paling mengharukan lagi, dia sering mengintip bagaimana keadaan suaminya di rumah, dan suaminya nggak tahu perihal itu. Sampai akhirnya Allah kembalikan lagi hartanya Nabi Ayub. Allah sembuhkan, Allah kayakan lagi, Allah tumbuhkan lagi ladangnya, dikasih semua kemewahan dunia. Istrinya yang dulu semua ninggalin balik lagi. Kata Nabi Ayub, sorry ya, aku gak mau. Kenapa? Karena ketika aku susah, kalian gak ada di sisiku. Tapi begitu suaminya ketemu lagi dengan Siti Rahma, Nabi Ayub yang meminta Siti Rahma untuk kembali lagi dengan catatan, boleh tidak aku menghukum engkau atas perbuatanmu dulu, yaitu dengan mencambuknya. Tapi Siti Rahma terima. Kenapa? Sebagai hukuman yang dia lakukan dulu. Ini pelajaran buat kita bahwa menjadi teman hidup seseorang itu nggak gampang, ya. Jadi teman hidup itu sangat mempengaruhi siapa kita ke depannya, baik suami kita, istri kita, ataupun kawan kita sehari-hari. Baik, silahkan untuk slide selanjutnya. Oke. Nah, teman terbaik itu seperti apa? Kita lewatkan dulu sebentar. Kenapa Islam sangat memperhatikan terkait pertemanan, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya? Ini bisa kita lihat dulu ketika Rasul pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang Rasul lakukan itu bukan pembangunan infrastruktur, bukan perubahan kota Madinah, bukan perubahan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang Rasul lakukan pertama kali adalah al-ikha, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah, ansor orang yang tinggal di Madinah. Itu disebut dengan kaum muhajirin dan ansor. Pertama kali yang Rasul lakukan dan itu berhasil adalah al-ikha, persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Kenapa? Disinilah Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Sudah azan ya Bu ya? Sudah azan ya? Lanjut? Kita lanjut? Baik. Oleh karenanya, dalam berteman, kita harus melihat teman seperti apa yang kira-kira bisa kita jadikan kawan ataupun teman. Boleh slide-nya? Pertama, teman terbaik itu cirinya yang kalau kita ngelihat dia, kita ingat sama Allah. Jadi ada wajah-wajah teman itu yang mukanya kalau kita ngelihat kita pengennya maksiat. Ada nggak? Ada nggak Bu? Ada nggak? Kalau kita ketemu dia, kita gatal pengen gibah. Temen gue ini gibah katanya. Udah betulan ada nih, akhirnya membentuklah satu majelis namanya MGF. Majelis Gibah Forever. Ya, itu ada loh, ada. Jadi seseorang itu bisa dilihat. Kira-kira kalau kita ketemu dia, itu kita pengennya maksiat, pengennya berdosa, atau pengennya ibadah. Ada wajah teman yang kalau kita ngelihat dia tuh, ya Allah, wajahnya soleha, ngomongnya lemah lembut, nggak pernah gibah orang, nggak pernah tutur katanya buruk. Asal di dekat dia kita rasanya malu. Kok saya nggak sebaik dia ya? Kok dia lebih baik dari saya ya? Kurang lebih saya harus mencontoh kebaikan dia. Tapi ada teman yang kalau ketemu tadi, gatel mulut kita nih pengen aja digibah. Jadi hati-hati, gibah ini penyakit yang paling berbahaya. Gibah itu enak apa enggak? Enak nggak? Ibu? Bu? Gibah itu enak nggak? Renyah? Gurih? Apalagi ngomongin keburukan orang ya. Ada yang saya mah nggak mau gibah ustazah,
Saya maunya kalau ada yang gibah saya cut gitu. Saya hentikan gitu ya. Udah jangan gibah. Tapi ada satu model temen yang kalau dibilangin itu bahasa, kalau bahasa Jakartanya tuh atau bahasa kampung suami saya bengal. Kalau di sini apa bahasanya ya? Keras kepala itu apa disebutnya? Kepalaan. Apa? Kepala angin. Kenapa disebutnya kepala angin? Apa hubungannya kepala dengan angin? Saya bingung sama bahasa Gorontalo ini ya. Kepala angin, kok bisa ke situ? Apa maksudnya? Mungkin kalau kepala batu boleh saja gitu ya. Kepala angin. Maksudnya gimana? Kosong gitu. Oh, kosong kepala angin itu. Ya, kepala angin kalau bahasa sana bengal, bangor gitu ya. Jadi ada teman yang kalau kita nasehatin dia nggak mau terima. Dia lagi gibah sama temannya. Shh, tahu nggak? Si A begini. Iya loh. Si A tuh begini. Datang kawannya. Shh, jangan gibah. Dosa. Kita juga punya keburukan. Jangan suka ngomongin keburukan orang lain. Iya ya dosa. Tapi beneran loh ini mah. Ini fakta kenyataan katanya. Akhirnya temennya yang ngingetin nggak mau gibah, dia pun tapi emang bener apa ya? Saya juga kemarin bertanya-tanya sih, tapi saya nggak berani nanya katanya. Jadi sok-sokan dia kalem, padahal sebenarnya dia pengen ikut gibah. Hati-hati jangan terhasut sama model teman yang seperti ini. Jadi yang dikatakan teman yang baik itu adalah teman yang kalau kita ngelihat dia itu merasa kita dekat sama Allah. Karena dia ngarahin kebaikan terus, ya. Maka bertemanlah dengan ahli ibadah. Jangan berteman dengan orang yang cinta terhadap hal duniawi. Coba kita berteman sama orang yang ngingetin sholat, ngingetin ngaji, ngajakin datang ke majelis, apalagi Hilyatul Muslimah seperti ini ya. Kemudian ngajakin kita sedekah, ngajakin kita bakti sama suami, ngajakin kita berbuat baik dan lain sebagainya. Jangan berteman sama kawan yang kalau kita ketemu kita pengennya saling pamer. Betul nggak? Kawan kita pakai emas 50 gram kanan kiri, gelantungan di sini. Kalau kita ngelihat, tapi saya juga pengen kayak begitu katanya ya. Akhirnya menuntut suaminya bertengkar bercerai gara-gara apa? Ngelihat emas kawannya. Ini hati-hati, sifat dengki ini berawal dari circle pertemanan yang salah. Dengki itu merusak kita, bukan hanya merusak hati tapi merusak anggota tubuh. Ada orang yang tertanam penyakit dengki, akhirnya dia sampai wafat tinggal itu banyak. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Ada ya Bu ya? Orang beli kompor, bilang ke suaminya, "Uti, ada tetangga itu beli kompor, atasnya kompor, bawahnya open, mahal kali," katanya. "Aku pengen tapi nggak punya duit." Gara-gara ngelihat tetangga beli kompor, kita yang tiap hari kepanasan. Kok Gorontalo ini luar biasa panasnya katanya. Padahal gara-gara tetangga beli kompor. Tetangga kita masang AC di rumahnya, kita yang menggigil tidurnya. Itu gara-gara penyakit hati ataupun dengki. Jadi hati-hati memilih circle pergaulan. Jangan sampai mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat. Di skip aja. Cari circle pergaulan yang lebih baik, yang kira-kira bisa membentuk akhlakul karimah buat diri kita sendiri. Ya, jadi kalau pesan para ulama begini, kun ma'allah, idza lam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Ini berat kata-katanya nih. Kun ma'allah, jadilah kamu orang-orang yang senantiasa pengen bersama dengan Tuhanmu, bersama dengan Allah, dekat sama Allah. Kalau kamu belum mampu sampai tingkatan orang yang dekat sama Allah, minimal kamu dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Paham Bu? Paham Kak? Di sini kita dikasih pesan kalau kita belum mampu jadi orang baik yang dekat sama Allah, minimal kita deketin orang-orang yang dekat sama Allah. Siapa? Ulama, ahli fikih, ustadz, ustazah, guru, teman-teman kita yang abid, ahli ibadah dan lain sebagainya. Ini yang disebut fakun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu orang
yang walaupun gak deket sama Allah, tapi kamu pengen selalu dekat sama orang-orang yang selalu dekat sama Allah. Ini pesan para ulama yang jangan sampai gak kita laksanain, ya. Jadi sekali lagi, teman itu sangat mempengaruhi. Carilah teman yang vibes-nya itu, kalau bahasa anak mudanya vibes-nya ya, kalau kita deket tuh rasanya kita pengen ibadah aja. Saya ketemu sama ibu gitu ya, Masya Allah, ibu ini wajahnya wajah bidadari syurga. Adem rasanya saya kalau ngelihat. Berapa usianya Bu? 65, Alhamdulillah dapat bonus 2 tahun ya Bu ya, umatnya Rasul. Mudah-mudahan yang lain panjang umur juga semuanya. Jadi kalau kita lihat wajahnya ahli syurga, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajahnya kelihatan nih ahli wudu, ahli sujud. Jadi kalau kita ketemu orang tersebut bawaannya pengen ibadah, ini salah satu yang disebutkan dia adalah sosok teman terbaik. Selanjutnya, slide-nya. Sebelumnya, ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian. Hati-hati dalam perkataan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin. Apa doa yang bisa kita baca? Ini doa dikhususkan dan harus banget dihafal oleh para ibu-ibu, para perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah makhluk yang lebih bawel daripada laki-laki. Betul atau tidak? Kalau suami istri bertengkar, yang paling banyak omong istri atau suami? Istri ya. Yang ngaji tiap hari suami atau istri? Tapi kenapa yang bawel di rumah istri juga? Diamalkan atau enggak ngajinya? Ternyata bawelnya perempuan itu fitrah. Jadi kalau ada laki-laki dia nikah sama perempuan bawel, harusnya dia bersyukur. Kalau dalam kitab Al-Ihya itu dulu Gus Baha, ibu-ibu tahu Gus Baha? Pernah menyampaikan salah satu ciri waliullah adalah seorang suami yang punya istri bawel. Itu suaminya bisa jadi wali. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan wali punya istrinya bawel-bawel, galak-galak. Ya. Coba kita lihat, kalau kita selama ini bawel sama suami dan suami kita sabar nggak membalas, itu tandanya suami kita wali. Ini yang belum nikah agak bengong nih, maksudnya apa? Tapi kalau sudah menikah lebih paham lagi ya Bu ya. Jadi perempuan itu sudah banyak disampaikan oleh ahli neuroscience ya. Dalam satu hari perempuan bisa mengeluarkan kata-kata 17.000 sampai 20.000 kata. Ya, itu sudah lumrah, itu banyak pengetahuannya oleh para neuroscience disampaikan. Laki-laki maksimalnya cuma 7.000 sampai 10 kata. Makanya kalau perempuan dalam satu hari diam saja berarti ada 2 tanda. Yang pertama dia lagi sakit. Yang kedua dia tidak punya uang. Relate atau enggak? Bener ya? Jadi 2 saja itu tandanya. Dia lagi sakit dan dia tidak punya uang. Karena fitrahnya perempuan bawel. Maka perempuan paling senang bicara, bergibah dan lain sebagainya. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, ittala'tu finnar faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku ketika peristiwa Isra wal Mi'raj datang ke neraka, kata Rasul, ternyata kaget aku, kata Rasul. Kebanyakan mayoritas penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. 5 ya Rasulullah, kata para sahabat. Kenapa wahai Rasul kok dalam neraka banyakan perempuan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan ini makhluk yang paling kufur nikmat. Nih kita semua perempuan ya Bu ya. Ini jadi renungan buat kita nih, termasuk saya. Kenapa perempuan kufur nikmat? Seringkali kufurnya dari lisan. Ya. Jadi kalau yang disebut kufur itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan di sini adalah dia kufur sama penciptanya. Yang kedua dia kufur sama suami. Bagaimana bentuk kufur sama suami? Seringkali kita nggak bersyukur dikasih uang belanja berapapun nominalnya.
Jadi kalau suami ngasih sehari 5 juta, alhamdulillah. Loh, nggak pernah ya Bu ya? Sama, saya juga belum pernah. Tapi mudah-mudahan jadi doa ya, amin ya robbal. Suaminya ngasih mah 5 juta, 3 juta mama buat healing ke salon, me time katanya. Mimpi kata ibu-ibu. Sejutanya buat makan, sejutanya lagi mama mau kongko ya, mau jalan sama teman silahkan misalkan. Kalau sudah dikasih segitu tapi nggak bersyukur, ini tanda perempuan yang kufur. Jadi suami ngasih berapapun alhamdulillah. Kata Imam Al-Ghazali, ciri orang bersyukur lisannya gemar mengucap alham. Paling lengkapnya alhamdulillah ala kulli hal. Tuh, ya jadi suami kalau selama dia niatnya membahagiakan istri, ucap alhamdulillah, terima kasih. Perempuan banyak yang ngisi neraka, salah satunya kufur sama penciptanya Allah. Kita seringkali nggak bersyukur dengan body yang kita punya, wajah yang kita miliki. Ini saya sampaikan bukan hanya buat ibu-ibu tapi yang masih muda-muda. Anak muda zaman sekarang penyakitnya insecure. Betul ya? Apalagi ngelihat yang lain-lain lebih glowing, lebih cantik, lebih-lebih dan lain sebagainya, muncul insecure, rasa tidak bersyukur. Yang gemuk pengen kur, terus yang kurus pengen gemuk, yang pendek pengen, yang tinggi pengen, nggak ada yang tinggi pengen pendek itu, ya. Jadi semua masing-masing pengen memenuhi ketidakbersyukurannya. Padahal yang Allah berikan sesungguhnya sudah sangat proporsional. Dikasih hidung, walaupun nggak mancung tapi kecil ya, mungil, alhamdulillah. Ya, kita operasi plastik. Begitu kita habis operasi main baseball, kesundut bola. Mencong hidungnya, kenapa? Buatan manusia, bukan buatan Allah Subhanahu. Jadi jangan sekali-kali tidak bersyukur dan sampai merubah ciptaan Allah. Kita semua cantik Bu, cantik nggak? Kita indah-indah nggak? Kata siapa? Kata diri kita sendiri. Nggak usah minta penghargaan dari orang lain, cukup diri kita yang mengatakan, menanamkan, saya cantik menurut saya. Ya, saya menarik menurut saya, bukan menurut siapa-siapa. Walaupun suami saya juga ngatain saya, tapi tetap saya cantik menurut saya. Ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu jangan sampai kita yang hadir jadi penghuni neraka, mudah-mudahan jadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Silahkan dicatat. Ini doa dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, agar lisan yang keluar dari mulut kita tidak menjadikan bencana, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar, apalagi teman-teman yang bergaul dengan kita. Doanya adalah Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi. Ya, pakai qaf ya, bukan ka ya Bu ya. Wa nutqi zikran. Pendek sekali doanya, mudah-mudahan bisa hafal, kita sering dawamkan dibaca. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Mari sama-sama. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi. Ya Allah, artinya jadikanlah diamku ini berpikir. Mikir dulu pas lagi diam nih sebelum ngomong. Mau ngucapin ini pantas atau enggak ya? Allahumma ja'al sumti fikran, jadikan diamku berpikir. Wa nutqi dzikron, dan yang aku ucapkan adalah kebaikan. Wa nut, dan yang aku ucapkan adalah kebaikan. Ya Allah, jadikan diamku berpikir,
Yang kuucapkan adalah zikir, kebaikan, tidak menyakiti. Makanya dalam berkawan, dalam berteman, dalam bergaul, kita harus punya rumus bicara. Apa rumus bicaranya? 3, BMT. B-nya benar, M-nya manfaat, T-nya tidak menyakitkan siapapun. Itu rumus bicara dalam bergaul. Ya. Jadi teman yang soleha, teman yang baik adalah teman yang kalau kita mendengar ucapannya itu luluh hati kita dan terkadang menambahkan ilmu buat diri kita. Itu yang disebut dengan teman terbaik. Ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah perbuatannya mengingatkan kita akan akhirat. Insya Allah di sini sahabat muslimah ya, sahabat Hilyatul Muslimah, semuanya menjadi teman yang sekiranya bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan akhirat kepada teman-teman sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng ya Bu. Nanti kalau ibu ada di sana panggil saya, ini sering kali ya. Kalau saya duluan yang masuk, saya panggil ibu, insya Allah. Kenapa? Karena kita pernah disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Kita pernah satu majelis, kita pernah satu ta'lim, kita pernah satu momentum di mana di dalamnya kita silaturahim untuk saling ta'aruf dan saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh di slide selanjutnya. Manfaat berteman dengan orang yang baik agamanya secara sosiologis ya, secara hubungan sehari-hari manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi ya. Maka kalau kita dipengaruhi oleh teman yang baik, kita akan menjadi sosok yang baik. Kalau kita dipengaruhi oleh yang buruk, begitupun kita akan menjadi sosok yang buruk. Jadi tinggal pilih. Kita semua para sahabat pengen jadi orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk menjadi orang baik. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi menjadi orang tidak baik. Itu pilihannya 2, mempengaruhi atau dipengaruhi. Boleh slide-nya, oke? Ya, seseorang pun dipengaruhi dengan apa yang sering dia lihat. Terkadang tidak dipengaruhi dengan ucapan, tapi karena itu konsisten dia lihat, istiqomah dia ngelihat perbuatan temennya, maka otomatis dia pun akan terpengaruh. Kalau itu kebaikan, dia mendapat inspiratif positif dari kebaikan tersebut. Tapi kalau itu keburukan, dia pun dapat inspirasi yang buruk untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi. Makanya dalam kitab Sifwatus Sofwah disebutkan An Bakar bin Abdullah, dari Imam Bakar bin Abdullah, beliau mengatakan kalau berteman itu ada tata caranya dalam bergaul sehari-hari. Idza ra'aita man huwa akbaru minka, kalau kamu ngelihat orang yang usianya lebih tua dari kamu, kata Imam Bakar bin Abdullah, fakul, maka katakanlah, sabaqani bil imani wal amalis sholih fahuwa khairun minni. Ini kata Imam Bakar bin Abdullah. Jadi kalau kita ngelihat orang yang lebih tua, nih, ini di sini ada yang anak-anak muda sekarang ya, anak-anak kampus, yang masih jomblo-jomblo belum pada nikah, ngelihat ibu-ibu yang lebih tua. Ini kita harus punya pikiran begini, kata Imam Bakar, kalau kita ngelihat yang lebih tua, lebih dewasa, katakanlah dia mendahuluiku dalam usia, otomatis dia juga mendahuluiku dalam kebaikan dan amal soleh karena hidupnya lebih lama dari aku. Maka aku yakin yang lebih tua pasti amalnya lebih banyak dari diriku. Tuh, kalau kita ngelihat yang lebih tua. Dan beliau melanjutkan, wa idza ra'aita, kalau kamu melihat man huwa asgharu minka, orang yang lebih muda, lebih kecil daripada kita yang lebih dewasa, fakul, maka katakanlah, sabaqtuhu fi dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Ya Allah, aku ngelihat ada yang lebih muda dari aku. Oh, belum lama dia hidup di dunia, beda sama aku yang sudah banyak maksiat dosanya. Aku yakin yang muda ini dosanya masih sedikit dibandingkan dosaku.
maka aku yakin yang muda pasti lebih baik daripada aku. Tuh. Jadi yang muda mengatakan yang tua lebih baik, yang tua mengatakan yang muda lebih. Ini kalau gini nggak sikut-sikutan. Kebanyakan yang tua pengen dihormati, yang muda juga merasa tidak diberi kesempatan dan lain sebagainya. Ini akhirnya sikut-sikutan. Coba kalau saling menghargai. Saya beri contoh sedikit. Ada masjid, kalau di sini begitu atau tidak saya nggak tahu, tapi kalau di kampung saya kebanyakan begitu. Ada masjid yang dari dulu sampai sekarang itu yang azan iqamah jadi imam kakek-kakek, udah tua. Ada anak muda baru lulus dari ma'had pesantren, pengen azan nggak dibolehin. Kenapa? Masih ada yang tua. Jangan yang muda sekali-kali masuk. Pengen jadi imam, padahal bacaannya lebih tartil, lebih fasih, makhrajnya lebih baik daripada yang tua. Gak boleh, kenapa? Karena ada yang tua. Itu di kampung saya banyak kejadian begitu, akhirnya yang muda gak boleh maju. Anak-anak mudanya gak boleh deket sama masjid. Akhirnya yang azan kakek-kakek aja. Ya, kalau azan juga kedengerannya Masya Allah, Allahu Akbar. Udah tidur lagi deh kalau begitu ya. Coba kalau anak muda model-model Muzammil, kayak misalkan siapa lagi itu yang suara-suaranya enak, Taki Malik, Bahanan dan lain sebagainya. Ya, itu kan kalau kita dengar suaranya, ya Allah, semangat kita buat ibadah, Bu. Ya, jadi ternyata yang muda harus dikasih kesempatan, tapi yang muda juga tidak boleh kebablasan. Kita harus tetap menghormati yang tua. Ini harus saling. Jadi ini pesan dari Imam Bakar bin Abdullah. Kalau pengen berteman, rumusnya begitu. Kalau punya teman lebih muda, katakanlah dia lebih sedikit dosanya dibandingku. Tapi kalau kita punya teman yang lebih tua, katakanlah dia lebih banyak amal solehnya karena hidupnya lebih lama daripadaku. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kita sudah ada di slide akhir, tidak panjang. Intinya, teman itu sangat mempengaruhi kita ke depannya. Agama kita tergantung siapa orang yang berteman dengan kita. Kalau agamanya bagus, dinnya lurus, insya Allah kita juga akan bagus dalam agama kita. Tapi kalau agama kita tidak, agama teman kita tidak bagus, pergaulannya juga acak-adul kemana-mana, otomatis kita pun akan ikut dengan apa yang dia bawa. Maka selektiflah dalam memilih circle pergaulan, selektiflah dalam berkenalan dengan orang, selektiflah dalam mendatangi satu perkumpulan. Lihat di dalamnya lebih banyak orang baik atau tidak. Kalau banyak orang baik datangi, kalau kira-kira sedikit orang baiknya, lebih baik dihindari, cari perkumpulan yang lebih memberikan maslahat untuk kita semua.